Oke, baik, sudah bisa, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu penguji dan Ibu coach. Ya. Mohon izin juga Ibu mentor, Ibu Baharia Ridwan, SKM. Ini diawali oleh Pak Putu dulu ya. Pak Putu sehat, Pak Putu? Sehat, Pak. Ya, saya persilakan untuk Pak Putu untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Putu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Putu untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Putu. Baik, Pak, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Randa Novalina MM, selaku Kepala BPSDM, dan juga penguji pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Yuli Trisnaningsih sebagai coach saya. Kemudian yang saya hormati pimpinan dan atasan saya, yaitu Kepala Seksi Pengendali Mutu dan Penunjang Medik, Ibu Bahria Ridwan sebagai mentor saya. Baik, dan juga Bapak host yang saya hormati. Sekarang saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya, yaitu dengan judul Meningkatkan Pelayanan Darah di Bank Darah Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Putu Praba Laksana Arya Pamungkas, jabatan saya sebagai transfusi darah pemula di instansi UPT Rumah Sakit Umum Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yang pertama adalah meningkatkan pelayanan darah di Bank Darah Rumah Sakit Undata. Kemudian yang kedua yaitu setelah menerapkan nilai-nilai dasar ASN akan terbentuk karakter PNS yang profesional. Manfaat yang pertama bagi instansi atau OPD yaitu meningkatkan mutu pelayanan darah di Bank Darah Rumah Sakit Undata. Kemudian manfaat yang kedua bagi masyarakat meningkatkan pengetahuan dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang transfusi darah. Kemudian manfaat bagi pasien meningkatkan kepuasan dalam pelayanan transfusi darah. Kemudian manfaat bagi peserta meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai teknisi transfusi darah. Isu yang saya angkat di Bank Darah Rumah Sakit yaitu belum maksimalnya pelayanan darah di Bank Darah Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian gagasan isunya yaitu pembuatan media informasi stok dan kebutuhan darah serta alur pelayanan darah berupa media whiteboard atau papan tulis, media sosial, dan banner di Bank Darah Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana kegiatan aksi perubahan yaitu yang pertama saya akan membuat informasi stok darah berupa whiteboard atau papan tulis. Tujuan dari papan tulis ini yaitu media informasi untuk memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang stok darah yang ada di Bank Darah Rumah Sakit. Jadi di sini ada unsur untuk keterbukaan. Berapa stok darah yang ada, keluarga pasien bisa tahu. Jadi tidak ada menutup-nutupi stok darah yang ada di Bank Darah Rumah Sakit Undata. Kemudian yang kedua yaitu membuat akun Facebook dan Instagram sebagai media informasi. Tujuan dari pembuatan akun Facebook dan Instagram ini yaitu untuk membantu keluarga pasien, terutama yang keluarga dari luar Kota Palu yang susah untuk mencari pendonor darah. Kita akan membantu keluarga pasien tersebut untuk mempercepat pencarian pendonor darah dan juga akan membuat leaflet atau informasi-informasi kita akan buat secara digital, kemudian akan diposting secara rutin di Facebook atau Instagram yang kita akan buat. Kemudian
Yang ketiga yaitu membuat WhatsApp grup pendonor darah. Jadi saya akan membuat WhatsApp grup khusus untuk pendonor darah saja. Jadi di sini nanti tujuannya adalah apabila ada keluarga pasien yang akan membutuhkan darah, kita akan memfoto formulir permintaan darahnya, kemudian kita akan posting ke WhatsApp grup pendonor darah. Jadi nanti pendonor darah akan secara langsung mendapatkan informasi dan bisa membantu keluarga yang membutuhkan darah. Ini untuk mengefisienkan pelayanan sehingga keluarga pasien akan lebih cepat dalam mendapatkan pendonor darah. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu membuat banner alur pelayanan darah. Pembuatan banner alur pelayanan darah ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada keluarga pasien, dokter perawat, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dalam pelayanan. Kemudian kita akan melakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan gunanya adalah untuk mencari indikator keberhasilan dari kegiatan yang saya buat ini. Jadi nanti saya akan membuat kuesioner ataupun nanti ada reaksi-reaksi seperti stiker tentang kepuasan. Kemudian di situ ada juga waktu atau lamanya pendonor darah, keluarga pasien mendapatkan pendonor darah. Jadi kita ingin mempersingkat waktu itu. Yang biasanya 3 hari mereka mendapatkan pendonor darah, semoga dengan kegiatan yang kita buat ini dalam sehari ataupun dalam beberapa jam sudah bisa mendapatkan pendonor darah seperti itu. Kemudian kegiatan saya yang pertama yaitu kegiatan rancangan yang saya buat. Yang pertama adalah membuat media informasi stok darah berupa whiteboard atau papan tulis. Tahapannya yang pertama yaitu melakukan konsultasi ke mentor. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, transparansi, dan partisipatif. Kemudian yang kedua nasionalisme. Indikatornya yang masuk adalah ketuhanan dan kerakyatan. Karena di setiap kegiatan kita harus melibatkannya dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian etika publik, yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian untuk komitmen mutu, yaitu indikator yang masuk adalah efektivitas. Kemudian anti korupsi, yang masuk adalah jujur, mandiri, dan berani. Kemudian output dari tahapan kegiatan ini yaitu mendapatkan surat persetujuan dari mentor. Kemudian tahapan yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat dan bahan masuk di keterkaitan dengan agenda 2, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target. Kemudian nasionalisme, ketuhanan, dan keadilan. Kemudian etika publik, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian komitmen mutu, yaitu masuknya indikatornya adalah efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Kemudian anti korupsi, yaitu jujur, tanggung jawab, dan kerja keras. Outputnya yaitu tersedianya alat dan bahan. Kemudian sosialisasi pengisian stok darah ke teman kerja, tahapan yang ketiga. Keterkaitannya dengan agenda 2, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparan, kemudian nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, kemudian etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian untuk komitmen mutu, masuk di efektivitas dan efisiensi, kemudian anti korupsi, yaitu peduli dan sederhana. Output dari tahapan kegiatan ini, yaitu petugas memahami tata cara penulisan stok darah. Kemudian penulisan informasi stok darah di whiteboard. Akuntabilitas, tanggung jawab dan transparan. Nasionalisme, yaitu ketuhanan dan kerakyatan. Etika publik, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Komitmen mutu, yaitu efektivitas dan efisiensi. Kemudian anti korupsi, yaitu peduli dan sederhana. Outputnya yaitu tersedianya informasi stok darah. Keterkaitan dengan agenda 3, yaitu WOG, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Kemudian penguatan dengan nilai organisasi. Di sini saya ambil nilai organisasi di instansi saya, yaitu UPT Rumah Sakit Pendata Palu. Yang pertama adalah profesionalisme, kepuasan pelanggan, transparansi, akuntabel. Kemudian saya lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu membuat WhatsApp grup dan pendonor darah.
Di sini saya memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama adalah membuat grup WhatsApp. Keterkaitan dengan agenda 2, yaitu tanggung jawab nasionalisme, ketuhanan, dan keadilan, etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur, kemudian komitmen mutu, masuk di inovasi, kemudian anti korupsi, yaitu tanggung jawab. Kemudian outputnya yaitu terbentuknya grup WhatsApp. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menyebarkan link grup WhatsApp. Berkaitan dengan agenda 2, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme kerakyatan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, adil. Kemudian outputnya mendapatkan anggota grup WhatsApp. Tahapan yang ketiga yaitu menyebarkan informasi stok darah dan permintaan darah. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, jujur dan tanggung jawab, nasionalisme yaitu keadilan, etika publik. Indikator yang masuk adalah memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian komitmen mutu yaitu efisiensi, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Output dari tahapan ini tersebarnya informasi dan didapatkannya pendonor darah. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu peran dan kedudukan ASN masuk di WOG dan pelayanan publik. Kemudian penguatan dengan nilai organisasi, yaitu profesionalisme, transparansi, dan kepuasan pelanggan. Kegiatan yang ketiga, yaitu membuat akun Instagram dan Facebook. Tahapan yang pertama, yaitu mendesain konsep Instagram dan Facebook. Keterkaitan dengan agenda 2, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, masuknya di jujur. Kemudian output dari kegiatan ini, tahapan kegiatan ini adalah mendapatkan desain konsep Instagram dan Facebook. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu menyebarkan akun Instagram dan Facebook. Keterkaitan dengan agenda 2, yaitu akuntabilitas, indikator yang masuk tanggung jawab, kemudian nasionalisme, ketuhanan, dan keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efisiensi, dan anti korupsi masuk indikatornya yaitu adil. Kemudian outputnya adalah mendapatkan followers. Kemudian memposting informasi tentang pelayanan darah. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, adil, dan transparan. Nasionalisme yaitu kerakyatan dan keadilan. Etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu, efisiensi, dan inovasi. Anti korupsi, adil. Kemudian outputnya yaitu informasi tersebar ke penerima informasi. Keterkaitan dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu adalah WOG dan pelayanan publik. Kemudian penguatan dengan nilai organisasi, yaitu profesionalisme, transparansi, kepuasan pelanggan. Kemudian kegiatan yang keempat, yaitu membuat banner alur pelayanan darah. Kegiatan yang pertama, mencari referensi. Kemudian masuk dengan agenda 2, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, itu tidak ada. Kemudian ada outputnya yaitu adanya referensi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mendesain konsep banner. Untuk keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas masuk di tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, jujur. Outputnya yaitu mendapatkan konsep desain banner. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melakukan pencetakan banner. Kemudian akuntabilitas yaitu tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, jujur. Kemudian outputnya yaitu tercetaknya banner. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu terpasangnya banner di bank darah rumah sakit. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparan, nasionalisme, kerakyatan, komitmen mutu, inovasi, anti korupsi, jujur.
Kemudian outputnya yaitu terpasangnya banner alur pelayanan darat. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu masuk di manajemen ASN. Kemudian penguatannya yaitu profesionalisme, kepuasan pelanggan, akuntabel dan transparansi. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang kelima, evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan yaitu membuat kuesioner. Maksudnya keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional, komitmen mutu, efektivitas, anti korupsi, adil. Kemudian output dari tahapan kegiatan ini yaitu tersedianya kuesioner. Tahapan yang kedua yaitu membagikan dan menulis kuesioner. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, mempertanggungjawabkan kinerjanya dan kepada publik, anti korupsi yaitu adil. Output dari tahapan ini yaitu terisinya kuesioner oleh pasien. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil kuesioner. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan transparan, nasionalisme, keadilan, etika publik, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, kemudian komitmen mutu, efektivitas dan mutu. Kemudian outputnya yaitu didapatkannya hasil kuesioner. Keterkaitan dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN yaitu manajemen ASN. Kemudian penguatan dengan nilai organisasi yaitu profesionalisme, transparansi, dan akuntabel. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang pertama yaitu membuat media informasi stok darah berupa whiteboard dengan beberapa tahapan kegiatan itu dilaksanakan di minggu pertama. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat akun WhatsApp grup pendonor darah dengan 3 tahapan kegiatan dilaksanakan di minggu kedua. Kemudian kegiatan ketiga yaitu membuat akun Instagram dan Facebook dengan 3 tahapan kegiatan dilaksanakan di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat banner alur pelayanan darah dengan 3 tahapan kegiatan dilaksanakan di minggu ketiga. Kemudian evaluasi kegiatan dengan 3 tahapan kegiatan dilaksanakan di minggu keempat. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Putu Prawa. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wahyu Akbar Syam untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Pak Wahyu Akbar. Sebelum Bapak memaparkan, saya akan berikan Bapak akses untuk merekam. Pak Putu bisa di stop rekamannya Pak